banjir, gunung meletus, ya, kita bisnis rugi, ya, itu dimasukkan kepada cobaan. Tapi kalau saya lulus jadi sarjana, saya bisnis laba besar, tidak dimasukkan dalam cobaan, kan? Nah, itulah bedanya antara definisi yang beredar di masyarakat dengan definisi yang diajarkan oleh kitab-kitab misalnya lah seperti itu, atau diajarkan oleh agama. Begitu. Maka kalau kita ingin memahami agama, kita tidak boleh serta-merta menggunakan istilah yang sudah beredar di masyarakat, karena itu nanti bisa tabrakan itu. Ya, misalnya di masyarakat itu ikhlas itu apa? Oh, ya begitulah. Sementara kalau yang diajaran di kitab-kitab, sangat jauh berbeda. Ya, apalagi ada masyarakat masyarakat selebritis. Aku nggak munafik kok, misalnya gitu. Apa sih maksudnya tidak munafik itu? Juga itu ada bahasa yang mulai terbentuk di para elit politisi itu. Kita jangan munafik, misalnya begitu. Apa sih maksudnya munafik? Nah, itu bisa berbeda antara istilah yang dipakai di masyarakat politik, masyarakat selebritis, dan masyarakat pada umumnya dengan definisi yang diajarkan oleh agama atau definisi yang diajarkan di kitab-kitab. Itu kadang-kadang bisa bertolak belakang itu. Nah, salah satunya adalah ini, cobaan. Apa definisi cobaan itu? Nah, agar saya tidak terbias dengan yang definisi yang sudah tersebar di masyarakat, maka saya masukkan dulu pada ruangannya, pada ranahnya, bahwa cobaan itu adalah sub atau bagian dari pendidikan. Nah, agar saya tidak terbias oleh istilah-istilah pada umumnya yang sudah telah beredar. Ya, kalau di umumnya ya begitu. Gunung meletus, cobaan. Anaknya sakit, cobaan. Bapaknya meninggal, cobaan, gitu ya. Tapi kalau punya adik baru lahir, apakah itu cobaan? Kita dapat warisan, apakah itu cobaan? Wah, kemarin saya habis di wisuda jadi sarjana, apakah ini juga bagian dari cobaan? Cobaan. Enggak kan, kalau itu menurut istilah masyarakat. Sementara saya dulu juga begitu yang saya pahami, tapi kemudian berproses saya harus merubah gitu ya, sehingga saya lebih saya lebih merasa lebih pas kalau saya menggunakan istilah ujian ketimbang cobaan. Istilah ujian itu rasa respek kita itu langsung kena. Kalau cobaan itu kadang-kadang dibeda-bedain itu. Yang tidak kita sukai saja yang cobaan, yang kita sukai bukan cobaan. Tapi kalau ujian itu mungkin lebih mencakup. Ini ujian, itu juga ujian. Bahasanya mungkin lebih nyambung dengan respek perasaan kita, agar kita tidak mudah terbias oleh yang suka membias-biaskan gitu. Ya, apakah musibah itu cobaan? Ya, tapi saya lebih suka menggunakan musibah itu adalah ujian. Ya. Apakah kemiskinan itu ujian? Ya, tetapi kekayaan juga ujian. Apakah sakit itu ujian? Ya, tetapi sehat juga ujian. Jadi semua, setiap detik, setiap saat, setiap hari, setiap kejadian yang terkait dengan diri kita, itu semuanya adalah ujian. Semuanya adalah pendidikan. Di dalamnya ada yang kita senangi, ada yang tidak kita senangi. Semuanya adalah pendidikan. Semuanya adalah sarana-sarana agar kita menjadi lebih baik. Semuanya sarana-sarana agar kita kadang-kadang kita dipaksa oleh kejadian itu
agar kita nyadar, gitu kurang lebih. Iya. Ya. Dan ada hal-hal lain yang masuk pada bagian ini, pendidikan ini, mungkin terkait nanti dengan bagaimana musibah itu bisa menjadi bukan musibah. Itu masalah bagaimana kita memanage masalahnya, bagaimana kita memanage sikap kita menghadapi kejadian. Ya. Nanti juga musibah kan begitu. Musibah itu terkait dengan hal-hal yang merugikan kita, hal-hal yang tidak kita sukai, sehingga disebut musibah. Tapi kalau itu tidak merugikan saya, tidak sesuatu yang bertentangan dengan apa yang saya suka, kan tidak disebut musibah. Seseorang lulus menjadi sarjana, musibah bukan? Kemudian ada halilintar, tapi di atas sana, musibah bukan? Tapi pada saat ada halilintar, tapi pas di teras rumah saya, nah itu musibah bukan? Ada angin ribut, tapi di atas sana, itu musibah bukan? Tapi kalau ada angin ribut pas menghantam rumah kita, musibah bukan? Ada hal-hal sehingga nanti bagi para penghamba Allah, bagi penghamba Tuhan, musibah itu tidak ada. Karena semua yang terkait dengan kejadian-kejadian terhadap dirinya, dia suka atau tidak suka, tapi dia berusaha rela terhadap kejadian itu, sehingga tidak ada musibah. Adanya, ini pendidikan Tuhan, ini bagian dari rahmat Tuhan, ini bagian dari kasih sayang Tuhan. Jadi musibahnya yang mana? Enggak ada, gitu kan? Misalnya seperti itu. Jadi itu sangat terkait dengan, kemarin kita sudah sedikit bahas ya tentang musibah, yaitu terkait dengan bagaimana kita memandang, bagaimana kita punya perspektif terhadap kejadian-kejadian, bagaimana kita mensikapi kejadian-kejadian. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebetulnya tadi saya sudah sedikit terkait bahwa ada cara-cara, kita diajari dengan cara-cara bagaimana memanage yang pada umumnya itu disebut musibah, tapi kita bisa bersikap sehingga itu menjadi rahmat. Nah, itu ada cara-caranya, ada rumus-rumusnya, ada ajaran-ajarannya. Tapi kayaknya nggak ke situ deh, pertanyaannya nggak ke situ. Bahwa cobaan pada Nabi itu tinggi, lebih tinggi dibandingkan cobaan yang ada pada pengikutnya, pada umatnya. Oh ya, samalah. Ujian seorang mahasiswa itu lebih berat dibandingkan ujian pada anak SD. Semacam begitulah. Tetapi semakin tinggi ujiannya, maka semakin tinggi juga proses di baliknya. Semakin tinggi nilai pendidikannya. Ya begitu. Nah, semakin tinggi sekolahnya, posisinya, tadinya SD, kemudian SMP. SMP ujiannya lebih berat dibandingkan SD. S1 ujiannya lebih berat dibandingkan mahasiswa biasa. S2 ujiannya lebih berat dibandingkan S1. Begitulah. Sama di dalam proses kehidupan ini, seorang semakin tinggi prosesnya, ujiannya semakin tinggi. Ya karena relevannya harus begitu, proporsionalitasnya harus begitu. Kalau makamnya tinggi, ujiannya rendah, ya nggak logis lah. Mosok mahasiswa kemudian ujiannya cuman perkalian dan pertambahan, nggak lucu lah, nggak relevan maksudnya. Ya begitu. Jangan lupa bahwa di balik kesulitan, bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Kalau dalam kesulitan-kesulitan berproses, kesulitan di dalam kotak kebenaran, bukan kesulitan dalam kotak yang salah, bukan. Semua kesulitan itu pasti bersama
dengan kemudahan. Semakin kita ujiannya tinggi, semakin berat, semakin sulit, tetapi bersamaan dengan itu kebahagiaannya semakin besar, ketenangannya, kedewasaannya, kemudahannya semakin besar. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan tentang masalah yang kedua, tentang Hajjul Wada, kemudian apa yang dimaksudkan begini ya, saya cerita aja deh. Begini, Rasulullah haji, menunaikan ibadah haji, dan Rasulullah haji cuma sekali ya. Memang wajibnya haji itu sekali, itu pun bagi yang mampu. Jadi tidak berkali-kali juga nggak apa-apa. Contohnya sekali kok gitu ya. Pada perjalanan pulang dari Mekah mau pulang ke Madinah, kemudian di suatu tempat namanya di Khum ya, namanya itu di desa Khum. Dan di desa Khum itu di sana ada oase atau ada danau kecil yang dalam bahasa Arab disebut dengan Ghadir. Nah, di daerah itu Rasulullah mendapatkan wahyu. Wahyu itu harus disampaikan kepada semua masyarakat yang ada di situ, termasuk yang melaksanakan haji itu, baik orang yang dari Makkah maupun yang mau pulang ke Madinah. Itu semua dikumpulkan di situ, sehingga kejadian itu sering disebut dengan peristiwa Ghadir Khum, dan Rasulullah berkhutbah di situ, dan khutbahnya terkenal dengan sebutan khutbah Hajjul Wada. Ya. Nah, di situ kemudian antara lain wahyu yang diperintahkan untuk menyampaikan di situ, saya lupa persis letak suratnya di mana dan ayat berapa, tetapi kurang lebih bunyinya, kalau saya tidak lupa ya, saya bisa salah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika ila akhirih. Kurang lebih seperti itu. Intinya bahwa di situ ada kemudian terjadi momentum besar dalam sejarah yang terkait dengan Hajjul Wada Rasul. Di situ ada khutbah yang disebut dengan Khutbatul Wada, dan kejadian itu ada di Ghadir Khum, sehingga peristiwa dalam sejarah itu terkenal dalam peristiwa Al-Ghadir, Ghadir Khum. Kurang lebih seperti itu. Yeah. Nah, tentang bagaimana makna dari ayat itu, nah, itu mungkin itu pada sesi yang lain, kurang lebih seperti itu. Bos, bagaimana Bos? Iya, nanti kita harus break dulu, Siwo, untuk nanti kita akan memasuki sesi kedua. Monggo silakan, Siwo. Baik, Light Audience, nanti kita akan melanjutkan kembali di sesi berikutnya. Kita masih punya satu sesi berikutnya ya. Kita akan sharing kembali dengan Siwo Agus Hidayat. Tapi sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini. Listen live 105.8 Light FM. Light FM, The best slow hit station. the best slow hit station. You can enjoy 24 hours. Streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online, MNC Tower Lantai 3, Suite 305, Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta. Telepon 021-2355-0235. Fax 021-391-7700. Central Online, the most reliable internet. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM. The best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service. 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing Department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. Anytime, anywhere. Light
FM, best slow hit station. Nyawa yang hilang, setiap insan semua telah dituliskan. Burung yang terbang, ikan berenang karena Allah. Tiada satu pun yang tak 105.8 Line FM, the best slow station. Baik, Light Audience, kita kembali ke sesi kedua dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan ya, kita masih punya satu sesi lagi ya, untuk sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Oke, kita memasuki sesi kedua dan silakan Light Audience, saya terima satu penelpon dan 2 SMS yang akan saya bacakan ya. Silakan di 021 398 35905. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak, dengan siapa ini? Dengan Mas Boy di Bekasi. Mas Boy, tolong dipersingkat pertanyaannya Mas ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Kalau kita itu harus juhud terhadap dunia gitu kan Siwo. Sementara ini kan banyak orang kan tidak mengartikan juhud itu seperti apa gitu kan. Berlomba-lomba istilahnya mencari materi, ya istilahnya duit gitu Siwo. Bagaimana menurut Siwo tentang juhud dan juga ambisi seseorang untuk menjadi ya kaya raya gitu Siwo? Iya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentang juhud dan bagaimana ambisi seseorang untuk menjadi kaya. Gitu. Dari SMS di 0818881058. Ini dari Pak Udin di Tangerang. Assalamualaikum Siwo. Apakah spiritual dan apa manfaat dari sholat? Spiritual? Ya, apakah yang dimaksud dengan spiritual? Dan apakah manfaat dari sholat? Itu. Kemudian ini yang kita cari yang ringan-ringan Siwo ya. Siwo, saya mau bertanya. Dari siapa nih? Sebentar ini belum. Wah, berarti terputus nih SMS-nya. Oke, saya coba ganti dengan sebentar. Tadi ada sebentar Siwo ya. Oke, ini dari ini dari Pak Ahmad di Pondok Gede. Assalamualaikum Siwo, tolong disaringkan mengenai ziarah ke makam aulia dan membawa air untuk mengharap barokahnya. Bagaimana menurut Siwo? Yang kedua tadi apa? Membawa air. Membawa air ya ke makam, maksudnya tolong sharingnya mengenai ziarah ke makam aulia dan membawa air untuk mengharap barokahnya. Itu menurut Siwo seperti apa? Bagaimana? Monggo Siwo, silakan. Ya. Cukup ya? Iya, monggo. Kan sempit nih. Sempit. Monggo Siwo. Nanti kalau waktunya habis diingatkan ya. Monggo. Iya, pasti. Di DM aja. Gitu ya. Aduh, enggak. Nanti tak ini aja, tak pukul pakai sendok. Monggo Siwo. Ya, saya ambil. Mas Boy. Kita harus zuhud terhadap dunia. Sementara bagaimana dengan fenomena orang yang berlomba-lomba terhadap materi? Bagaimana keterkaitannya dengan orang yang kaya raya?
Mas Boy, terima kasih. Tapi kembali lagi ke masalah definisi ini, Mas Boy. Apakah disebut zuhud itu? Nah. Apa sih zuhud itu? Itu yang terpenting. Kalau kita salah definisi, ya maka semua yang terkait dengan tema ini ya kita akan sesuai dengan definisinya. Jadi sangat penting di sini adalah definisi zuhud itu apa. Nah, sepanjang yang saya tahu begini, zuhud itu bahasa populernya itu sederhana. Ya, jangan berlebih-lebihan terhadap apapun. Biasanya dikaitkan dengan masalah-masalah material, physically, duniawi gitu ya. Tapi kita juga jangan terjebak kepada istilah duniawi itu. Karena apa yang tidak duniawi ya? Iya toh? Kita hidup di dunia ya semuanya duniawi kan. Nah, terus lebih selebihnya itu begini. Yang saya pahami tentang zuhud itu adalah menfungsikan semaksimal mungkin terhadap sarana-sarana yang terkait dengan masalah harta misalnya ya. Dan meminimalisir hal-hal yang tidak fungsional, meminimalisir hal-hal yang sia-sia ya. Mungkin kalau dengan definisi seperti itu kita akan lebih mudah untuk menerapkan istilah ini, sehingga zuhud itu berlaku bagi siapa saja. Orang miskin juga perlu zuhud, orang kaya juga perlu zuhud. Ada orang kaya yang dia lebih zuhud dibandingkan orang miskin. Ya, misalnya begini. Ada orang kaya sesuai dengan fungsi yang harus dijalankan, misalnya dia seorang direktur, misalnya begitu ya. Nah, di dalam rangka melaksanakan kehidupan sehari-harinya sebagai pribadi dan sebagai direktur, itu dibutuhkan sarana mobil, misalnya begitu. Mobil bukan yang mobil ini, tapi mobil yang memang sesuai dengan tugas dan kerjanya. Ya, harus ber-AC misalnya, ya seperti itulah. Beda dengan mobil yang dipakai oleh Pak Tani untuk mengangkut sayuran dari sawah ke pasar. Beda lagi, sesuai dengan fungsinya juga berbeda. Nah, orang kaya raya tadi, dia membatasi seefisien mungkin untuk pelaksanaan tugas dan kerjanya sesuai pada bidangnya. Dia membutuhkan mobilnya 5. Itu sudah sangat minimal. Jadi dia fungsikan benar-benar. Seandainya bisa 4 saja. Nah, yang disebut berlebih-lebih dan itu menyalahi prinsip zuhud. Sebetulnya mobil 4 sudah cukup, tapi dia beli lagi mobil untuk menambah gengsi, untuk aksesoris, untuk pajangan, untuk pamer terhadap menaikkan prestis sosial. Wah, dipajanglah di depan rumahnya Lamborghini misalnya. Nah, itu berlebih-lebihan. Itu menyalahi prinsip zuhud. Jadi zuhud itu harus diterapkan oleh siapa saja. Contoh pada orang miskin, ya, dia segalanya pas-pasan, bahkan cenderung kurang, sehingga dia harus irit banget agar bisa membayar SPP anak-anaknya misalnya. Tetapi di sisi lain, yang semestinya dia punya
misalnya ya, perabotan itu ya cukuplah satu set kursi untuk ruang tamu misalnya. Tapi dia enggak. Dia beli lagi meskipun harus kredit beli lagi satu set kursi yang untuk di sebelah mana, bikin taman misalnya, padahal tidak fungsional. Yang punya mobil 4 tadi, tetapi dia sudah press sesuai fungsinya, dia lebih connect kepada zuhud daripada orang miskin yang kekurangan tapi dia berlebih-lebih tadi yang tidak fungsional. Jadi titik intinya adalah pada fungsional, efektivitas atau tidak. Orang yang disebut zuhud itu dia menggunakan sedikit mungkin dan fungsional, dan selebihnya dibuat untuk ithar. Ithar itu berbagi kepada yang membutuhkan, bukan berbagi kepada orang yang tidak membutuhkan, tidak. Berbagi tapi kepada yang membutuhkan. Karena kalau berbagi kepada yang tidak membutuhkan itu tidak mendidik. Ya, meskipun seorang disebut dermawan tapi dia tidak proporsional, itu dermawan yang tidak baik. Dermawan harus proporsional. Dia membagi kelebihannya kepada yang memang membutuhkan. Jadi tidak asal bagi. Karena kalau asal bagi itu bisa tidak mendidik. Itu bisa bahkan membuat manja, membuat kebergantungan pihak lain, misalnya begitu. Ya, maka orang yang kaya raya itu pasti tidak zuhud. Oh enggak begitu deh. Ya, bisa jadi orang kaya itu bisa lebih zuhud ketimbang orang miskin. Itu masalah personal, bagaimana dia memfungsikan hartanya semaksimal mungkin, sefungsional mungkin. Kurang lebih seperti itu. Tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, kalau punya baju 2, 3, 4 cukup deh. Kenapa mesti beli lagi sehingga bajunya menumpuk? Punya koleksi sepatu sekian, padahal tidak fungsional. Nah, titik yang disebut zuhud itu pada bentuk fungsionalnya secara maksimal. Ya, kurang lebih seperti itu. Beli kacamata. Buat nggak fungsional kalau beli kacamata. Hati-hati. Orang yang zuhud tidak mau seperti itu. Orang yang zuhud dia memaksimalkan fungsional dari hartanya, dari apa yang dia miliki, hal-hal yang sifat materi, dan dia efektifkan fungsinya. Sehingga kalau ada kelebihan itu bisa berbagi kepada yang membutuhkan. Itu yang saya pahami tentang masalah zuhud. Kemudian lanjut ke Mas Udin. Apa sih manfaat dari spiritual? Ya, spiritual itu kan bagian dari diri kita. Kita mempunyai beberapa unsur. Ada yang fisik, ada yang non-fisik, ada yang material, ada yang spiritual. Apa manfaatnya spiritual? Ya, kalau kita nggak punya spiritual, ya kita nggak hidup. Kita juga bukan manusia. Ya, ada kan orang yang lebih tampan dari kita, tapi patung. Ya, nggak punya spiritual. Ya, apa manfaat spiritual? Ya, kita tahu deh. Kita punya spiritual, apa manfaatnya? Tetapi hati-hati, kalau salah fungsi, ya justru itu menjadi merugikan diri kita sendiri. Spiritual adalah sarana yang paling canggih di dalam diri kita, lebih canggih dari pikiran dan rasionalisme kita. Tapi sayangnya pendidikan kita lebih mengarah kepada kepala, sementara spiritual itu istilahnya dikaitkan dengan dada. Ya, sehingga banyak orang pandai tapi dadanya lemah, kepalanya canggih tapi dadanya ketinggalan. Akhirnya apa? Ya, terjadilah kecanggihan-kecanggihan yang salah fungsi. Pandai untuk menipu, pandai untuk mengkamuflase, pandai untuk memutarbalikkan, pandai untuk memelintir-melintir, dan seterusnya.
Apa manfaat sholat? Yang saya tahu dalam pembahasan itu sering didefinisikan sebagai tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari keburukan-keburukan, fahsya dan kemungkaran-kemungkaran. Mencegah, jadi menjadi tameng, menjadi pencegah. Saya punya istilah agar mudah. Salah satu, bukan seluruhnya, salah satu manfaatnya adalah untuk imunisasi spiritual, ya, agar spiritual kita imun itu terjaga dari apa? Dari virus-virus spiritual, dari bakteri-bakteri spiritual, sehingga hati kita menjadi imun, kuat. Meskipun ada wabah, kita nggak apa-apa. Ada wabah fitnah, ada wabah rumor, ada wabah isu, ada wabah iri, dengki, benci, dan sebagainya. Kita tetap imun, kita tetap bisa netral. Seperti kalau kita diimunisasi itu kan, imunisasi BCG, meskipun merambah penyakit TBC, kita sudah nggak kena. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ya itu aja deh, karena yang ditanyakan apa manfaatnya, salah satunya seperti itu. Kalau sholat yang tidak membentuk imunisasi spiritual, ya berarti perlu dibenahi sholatnya. Terakhir, Pak Mas Ahmad, ziarah ke makam aulia dan membawa air untuk mengambil berkah. Jadi ini terkaitnya tentang masalah ziarah dan masalah tabaruk, mengambil berkah. Itu sangat tergantung kepada personal. Ziarah itu baik kalau tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar. Tetapi ziarah, ya saya kira bukan hanya ziarah ya. Dan ziarah itu memang kalau di bahasa masyarakat kan begitu. Ziarah itu terkaitnya dengan kuburan, makam, ini itu yang biasanya sudah meninggal. Padahal kalau kita masuk ke definisi kitab, ziarah itu bisa kepada yang hidup dan juga bisa kepada yang sudah mati. Ziarah itu berkunjung. Ziarah kemana? Ziarah ke Ka'bah. Ziarah kemana? Ziarah ke Jakarta. Ziarah kemana? Ziarah ke Solo. Ziarah kemana? Nah, di dalam definisi masyarakat, ziarah itu dibatasi. Ziarah itu kaitannya dengan kuburan, dengan makam, nanti dibatasi lagi para wali misalnya. Ya begitulah. Itu sifatnya bisa baik, bisa buruk. Ziarah itu bisa baik, bisa buruk. Berkunjung, mengunjungi sesuatu itu bisa ada dua kemungkinan, bisa baik, bisa buruk, tergantung personalnya. Tujuannya apa, niatnya apa, caranya bagaimana. Kalau tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar, baik. Kalau caranya benar, tujuannya salah, buruk. Caranya benar, niatnya salah, buruk. Itu deh kurang lebih. Dan bagaimana kemudian misalnya mengambil bagian dari makam itu, misalnya mengambil air untuk bertabaruk. Tabaruk, mengambil berkah. Itu juga definisi dari tabaruk atau mengambil berkah itu kayaknya perlu deh kita tinjau kembali apa definisinya. Ya, kalau bertabaruknya itu pusat dominasinya kepada Allah, tidak ada masalah. Tetapi kalau yang dijadikan pusat dominasi itu selain Allah, itu menjadi masalah. Ya, karena yang mempunyai berkah itu hanya Allah. Yang lain bisa menjadi agennya, bisa menjadi perpanjangan tangan, bisa. Tetapi pusat dominasinya harus jelas. Kalau kita misalnya bertabaruk kepada aulia ini, tetapi sang aulia itu yang menjadi pusat dominasinya, menjadi tempat kedudukan pusatnya ada di situ. Itu nanti bisa meleset dari tauhid. Tapi kalau
kita mau bertabaruk ya kepada para figur-figur kebenaran, kita mau bertabaruk kepada hal-hal yang terkait dengan kebenaran, tetapi pusat dominasinya, pusat kebergantungannya kepada Allah. Itu tidak masalah. Jadi itu juga masalah personal lagi kan? Ya kurang lebih seperti itu. Iya bos. Ya, kelihatannya waktunya sudah habis Siwo. Kita insya Allah bertemu lagi minggu depan ya Siwo ya, di jam dan waktu yang sama. Halo? Ya Siwo, kelihatannya waktunya sudah habis Siwo, dan kita harus akhiri acara berproses ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya Siwo ya. Saya pamit ya. Monggo Siwo. Besok jadi nggak? Apa tuh, mancing? Ya? Mancing. Ngajak mancing di Merapi piye tuh Siwo? Enggak kok, saya guru Pak. Pada seluruh rekan-rekan Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, terima kasih atas semuanya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan, segala hal-hal yang perlu dimaafkan. Saya mohon maaf, mohon kerelaannya untuk dimaafkan, dan semoga menjadi persaudarakan dalam penghambaan kepada Tuhan. Amin. Kepada Allah. Saya mohon pamit. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat. Dan Light Audience, insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing ya bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Light Audience, HR Imam Baihaqi mengatakan, aku bangga dengan seorang muslim. Jika menimpa kepadanya suatu musibah, dia ikhlas dan bersabar. Jika mendapatkan kebaikan, dia memuji Allah dan bersyukur. Sesungguhnya, muslim itu pada segala aktivitasnya selalu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun pada sesuap nasi yang ia masukkan ke dalam mulutnya. Saya Sam Onyx. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.